Salam merdeka belajar buat insan pendidikan dimanapun Anda berada. Ini adalah narasi singkat tentang laporan pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer tahun 2022 tingkat SD, khususnya yang diselenggarakan di SMAK Santo Gabriel Doemuti. Sebagai latar belakang dari pelaksanaan kegiatan ini, jika merujuk pada hasil PISA, Program for International Student Assessment, membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Dalam hal ini, AN diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan, yang nantinya hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Landasan ideal pelaksanaan asesmen tahun 2022 ini mengacu pada Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 013-PG-00-2022 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2022. Yang lebih lanjut diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer tahun 2022. Adapun yang menjadi maksud, tujuan, dan fungsi dari pelaksanaan asesmen nasional ini. Yang pertama, maksud. 1. Asesmen nasional yang selanjutnya disingkat AN adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. 2. Asesmen kompetensi minimum yang selanjutnya disingkat AKM adalah pengukuran kompetensi peserta didik dalam literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. 3. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. 4. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah
sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. 5. Survei karakter adalah pengukuran terhadap sikap, kebiasaan, nilai-nilai berdasarkan 6 aspek profil pelajar Pancasila. 6. Survei lingkungan belajar adalah pengukuran kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran pada satuan pendidikan. 7. Asesmen nasional berbasis komputer yang selanjutnya disingkat ANBK adalah asesmen yang menggunakan komputer secara daring dan semi-daring sebagai media untuk menampilkan dan menjawab soal. 8. Pelaksanaan asesmen nasional adalah lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan teknis asesmen nasional pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, satuan pendidikan, dan sekolah Indonesia di luar negeri. 2. Tujuan. Asesmen nasional dilaksanakan dengan tujuan: 1. Asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi peserta didik. 2. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter peserta didik. 3. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, fungsi. ANBK dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat supaya dapat memperbaiki kualitas belajar dan mengajar. Adapun yang menjadi sasaran atau menjadi peserta dalam pelaksanaan asesmen nasional tahun 2002 tingkat SD. Yang pertama, SDN-Q OLA terdiri dari 6 peserta didik. Yang kedua, SDK-Q OLA yang terdiri dari 11 peserta didik. Yang ketiga, SDN Baki Sonbai yang terdiri dari 23 peserta didik. Dan yang keempat, SDK UENA yang terdiri dari 19 peserta didik. Jumlah secara keseluruhan dari 4 SD adalah 59 peserta didik. Waktu pelaksanaan ANBK tahun 2002 untuk tingkat SD diawali dengan geladi bersih yang terselenggara dalam 2 hari, yaitu tanggal 17 dan 18 Oktober 2022. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan AN yang terbagi dalam 2 gelombang, mulai tanggal 24 sampai 25 Oktober 2002 untuk gelombang yang pertama, dan dilanjutkan gelombang yang kedua tanggal 26 sampai 27 Oktober 2022. Dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum ini, atau yang selanjutnya disingkat ANBK, memiliki bentuk soal dan komponen asesmen nasional. Yang pertama, bentuk soal asesmen nasional terdiri dari 1. Bentuk soal objektif yang di dalamnya terdapat pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan isian singkat. Yang kedua, bentuk soal non-objektif yang berupa soal uraian. 2. Komponen AKM terdiri atas konten, level kognitif, dan konteks dengan rincian sebagai berikut. 1. Hasil belajar non-kognitif peserta didik yang diukur dalam survei karakter adalah sikap, kebiasaan, nilai-nilai pada 6 aspek, yaitu profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar,
bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. 2. Survei lingkungan belajar mengukur iklim keamanan, iklim inklusivitas dan kebinekaan, dan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan. Prosedur pelaksanaan ANBK tahun 2020 ini tetap memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Demikian narasi singkat tentang laporan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer tahun 2022 untuk tingkat SD yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan SMAK Santo Gabriel Noe Muti. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dengan berbagai cara demi terselenggaranya kegiatan pelaksanaan asesmen nasional ini. Dalam pelaksanaannya tentu mengalami berbagai kendala atau masalah, namun berkat kerjasama dari semua pihak, akhirnya semua kendala itu mampu diatasi sehingga kegiatan pelaksanaan asesmen nasional boleh berjalan dengan lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam Merdeka Belajar.